Kementerian Agama menyiapkan 2 skema penyelenggaraan ibadah haji mengantisipasi pandemi corona yang hingga kini belum berakhir. Hingga kini Kementerian masih menunggu kepastian dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Kita minta untuk dimulai, kenapa? Karena pelunasan ini kan butuh waktu, jangan sampai nanti pada saat dikatakan go, kita belum siap. Oleh sebab itu, masalah pelunasan BP sudah kita mulai, atau sudah kami mulai, dan sampai dengan hari ini sudah lebih kurang 50% melunasi BP-nya. Namun seandainya ada kepastian tidak jadi berangkat, maka uang pelunasan ini boleh diambil kembali oleh jemaah yang bersangkutan. Itulah langkah-langkah persiapan yang kami lakukan. Demikian juga masalah manasik. Karena kita sepakat bahwa tidak boleh ada pengumpulan massa, maka manasik ini juga pengumpulan dalam kaitan manasik kita tunda. Selengkapnya sudah bersama kami staf ahli Menteri Agama Bapak Oman Fatur Rahman. Assalamualaikum, selamat sore Pak Oman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Pak Oman, apa saja opsi yang disiapkan oleh Kementerian Agama, Pak? Ya, opsi besarnya sebetulnya 2 ya. Yang pertama, skema kalau ibadah haji itu dilaksanakan tetap. Tentu saja dalam skema yang pertama ini kita memperketat prosedur protokol kesehatan sejak calon jemaah haji itu masuk asrama. Nah, kemudian skema yang kedua itu kalau ibadah haji itu dibatalkan oleh pemerintah Arab Saudi. Di skema yang pertama itu juga kita menyiapkan sebetulnya kemungkinan opsi pelaksanaan ibadah haji itu menjadi 2 opsi lagi, yaitu ibadah haji itu dilaksanakan dengan full kuota, jadi business as usual lah ya, jadi normal seperti biasa, tetapi mungkin saja ibadah haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan kuota misalnya, itu juga kita siapkan. Jadi pada prinsipnya Kementerian Agama itu kan mungkin ingin kita sampaikan ke masyarakat bahwa di satu sisi kita memang kan mengemban amanah untuk menyelenggarakan ibadah haji, jadi tidak bisa langsung membatalkan begitu saja. Kita sebisa mungkin memang mengupayakan itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentu saja. Tetapi memang di sisi lain negara dalam hal ini yang diwakili oleh Kementerian Agama kan memang memiliki kewajiban untuk melindungi keselamatan dan kesehatan warganya, dalam hal ini calon jemaah ibadah haji. Untuk itu maka skema-skema yang tadi itu disiapkan sebetulnya dalam rangka menghasilkan satu kebijakan yang terarah dan terukur. Baik. Nah, kira-kira itu. Baik, Pak Oman, jika memang katakanlah tidak jadi berangkat begitu, kompensasi apa yang diberikan Kementerian Agama kepada jamaah? Mungkinkah jamaah yang tidak jadi berangkat ini mendapat prioritas, katakanlah begitu, pada tahun depan? Ya, betul. Jadi di dalam skenario kalau seandainya terjadi pembatalan haji, meskipun ini sama sekali tentu tidak kita harapkan sama sekali ya, kita seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri Agama, Pak Fatur Rozi, yang pertama terkait dengan biaya pelunasan BP itu bisa diambil kembali oleh calon jemaah haji. Nah, selain itu juga kita membuat skema seandainya keseluruhan calon jemaah haji tahun ini itu gagal diberangkatkan, maka kita akan menyusun skema bahwa tahun depan itu akan diprioritaskan untuk pemberangkatannya. Ada beberapa skema detailnya, tetapi sekarang ini kami sebetulnya fokus untuk bagaimana tetap menempuh tahapan-tahapan yang persiapannya, yang sifatnya persiapan, karena kan belum ada kepastian, termasuk persiapan pelayanan di Arab Saudi, di luar negeri, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, terkait pelayanan transportasi, komunikasi, dan juga akomodasi. Ya. Baik, terima kasih Profesor Oman Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Assalamualaikum.